3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sarolangun pada video kali ini akan mempraktekkan praktek kucing demonstrasi konseptual modul 2.3, di mana yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Pada video kali ini akan disampaikan oleh saya, Arsan, guru dari SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun. Kemudian ada saya Yusron, guru SMK 1 Sarolangun. Selanjutnya ada saya Irwan Faisal, SPDI dari SDN 24 Datuampar. Demikianlah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yusron. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak? sehat, Pak. Apakah betul Pak hari ini akan melakukan kucing Pak? Iya, saya akan melakukan kucing dengan satu kucing saya hari ini. Baik Pak, saya sebagai observer hari ini di sini saya akan memperhatikan Bapak, mengamati dan menilai saat Bapak melakukan kucing Pak hari ini Pak. Nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian sesuai dengan alur cerita Pak. Kita rasa, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada Bapak, kepada kucing juga, kemudian bagaimana kucing nanti merespon pertanyaan Bapak. Jangan lupa Pak, sesuaikan dengan prinsip kucing kita, Baik, Pak. di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Baik Pak Yusron, boleh saya bertanya? Ada Silakan, pertanyaan, Pak? silakan. Iya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada saat kucing nanti Pak? Kompetensi yang akan saya coba kembangkan yaitu pertama kompetensi Pak mengenai perhatian penuh kepada coach saya, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Pertanyaan kedua Pak, Iya. kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Saya akan coba mengembangkan kompetensi pada bagian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan ketiga, kira-kira indikator bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses kucing kali ini Pak? Saya ingin coach saya itu bisa mencari solusi dan menemukan ide-ide cemerlang sehingga nanti bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Oh, baik Pak, demikian dulu Pak untuk kali ini observasi saya kepada Bapak. Selamat melakukan kucing Pak, praktik kucingnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yusran. Waalaikumsalam. Ya Pak San. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak San gimana cerita hari ini nih? Alhamdulillah baik juga Baik Pak. juga ya. Terima kasih ini Pak udah menyempatkan waktu untuk saya. Oh gitu, iya, Pak, seperti sesuai. pesan kemarin katanya mau ketemu saya ya. Kita Iya. mau di coach sebentar ya. Iya Pak. Ya apa kira-kira masalahnya pesan ini? Gini Pak, saya itu kan dalam waktu dekat ini ada turnamen antar guru dalam rangka memeriahkan HUT PGRI gitu Pak. Jadi saya pengen gitu bisa bergabung dalam tim voli di kecamatan saya. Oh gitu ya. Tapi merasa masih ada yang kurang gitu Pak dibandingkan guru-guru yang lain gitu. Oke. Jadi Pak San kemarin udah menghubungi saya ya. Berarti tujuan kita hari ini coaching atau berbicara, berarti kita coba nanti mencari solusi ya. Jadi tujuannya Pak San dengan harapannya apa nanti setelah kita melakukan coaching? Harapan saya setelah saya ngobrol sama Pak Yusron di sini, mudah-mudahan nanti saya dapat pencerahan lah gitu Pak, muncul ide-ide baru gitu, mudah-mudahan ada jawaban dari permasalahan saya ini Pak. Ya. Jadi apa masalahnya Pak San ini? Kan selama ini kan sudah memang hebat main voli kan itu. Gini Pak, saya merasa masih
kurang gitu Pak, ada beberapa teknik dasar yang saya belum kuasai gitu Pak. Oh gitu. Contohnya itu pada smash gitu kan Pak, Oh, saya smash, merasa ya. masih belum mampu gitu Pak. Mungkin kalau untuk passing dan posisi dalam permainan saya sudah cukup lah gitu Pak. Ya. Jadi Parsan ini nanti kan mau ikut itu atau turnamen antar guru ya, Iya, antar Pak. guru ya. Oke. Jadi Parsan kelebihan Parsan sekarang, kalau kekurangan tadi mungkin dalam smash gitu Iya, ya. Pak. Nah, kelebihan Parsan selain daripada passing yang bagus, posisi yang tepat itu apa? Mungkin fisik saya sudah bagus juga. Oh, mungkin, fisik Pak. sudah bagus, Sudah ya. bagus Pak. Kalau bidang lainnya mungkin kayak blocking gimana Parsan? Blocking mas lumayan lah Pak, juga Pak, cuma smash itu rasanya masih kurang Pak. Ini kan udah ada kelebihan Parsan kan, banyak kelebihan Parsan itu. Kalau seandainya kita sebuah skala gitu kira-kira Parsan ya, dari kemampuan Parsan sekarang yang ingin kita kembangkan, kalau diskalakan 1 sampai 10 kira-kira level Parsan di mana sekarang? Mungkin kalau boleh membuat nilai Iya, saya iya, rasa ada di 6 Pak. Oh, masih 6 atas gitu ya. rata-rata sedikit lah gitu kan ya. Berarti ada semacam harapan biar nanti bisa tingkatkan ya, karena Iya, ini Pak. level nanti yang dihadapi lawan-lawan mungkin dari baik itu sekolah lain atau jam lain itu lebih bagus ya, itu yang kita harapkan nanti. Nah gini Pak San, tadi kan levelnya masih 6, jadi kita akan coba meningkatkan jadi ke 9 atau mungkin 10 lah kalau bisa nanti ya. Iya Pak. Nah apa kira-kira rencana Pak Rasan ini, mungkin tip atau target, kemudian apa latihan-latihan yang akan Pak Rasankan untuk meningkatkan ke level ini dari level 6 menjadi level 8 atau 9 Iya Pak, harapannya memang mungkin Bapak Ibu yang lain itu boleh saya katakan level mereka itu ada di 8, 9 atau 9, minimal bagus mungkin ya. saya bisa menyamai 8, 9. Harapannya ya itu tadi Pak, saya bisa menyamai kemampuan Bapak Ibu guru yang lain, karena menurut saya mungkin biar bisa masuk di level itu kan tentunya saya harus bisa naikin dari level 6 ke level 9. Berarti kan itu ada strategi khusus yang Pak Hasan siapkan. Apa kira-kira itu strateginya? Mungkin dari segi latihan atau mungkin sparringnya mungkin hari ini 1 kali seminggu, bisa jadinya 3 kali seminggu gitu. Ya Pak, mungkin sesuai dengan tadi saya lemahnya di smash mungkin Iya, Pak, di mungkin, smash ya yang lemah ya. saya akan coba untuk lebih rutin latihan di smashnya Pak. Kemudian baik smash dalam permainan pun juga mungkin saya akan coba sore main bareng-bareng teman-teman yang ada di sekitar rumah gitu Pak, untuk main volley juga kan. Nah, untuk Parsan apa kira-kira strategi atau cara biar nantinya pukulan itu bisa lebih kuat, lebih tajam gitu? Apa kira-kira itu? Mungkin ini Pak, saya kan kebetulan di rumah itu ada bola Pak. Ada bola. Ada bola. Mungkin Ya. kayaknya mau fokus ke ini dulu Pak, pergerakannya dulu biar dapat dulu Pak. Mungkin akan coba sering-sering bermain dengan bola gitu kan. Bola ini mana? Digantung nanti Parsan atau diletakkan di mana? digantung, Pak. Oh, digantung tinggi. Digantung, mungkin kalau sudah dapat digantung baru nanti mungkin Ya, nanti kan digabung gitu Pak. nanti kan mencari jumping dan timing nanti kan itu baru nanti ada power dalam pukulan gitu. Ya, Pak. Nah Parsan kira-kira itu rencana ya, mungkin juga teknik itu latihannya. Kira-kira siapa nanti yang akan bisa menjadi teman Parsan atau motivator lah, biar nanti ada ketika latihan itu ada yang bisa menilai, oh, ini masih kurang, ini mungkin udah berlebih, mungkin bisa diperbaiki lah. Siapa kawan-kawan Parsan kira-kira yang bisa menemani itu? Mungkin ini Pak, Bapak Ibu guru yang lain yang ada di kecamatan itu kan mungkin memang mereka ada tempat latihan. Mungkin saya akan ke situ Pak, sambil berlatih bersama, sambil minta koreksi apakah gerakan smash saya itu sudah baik atau belum gitu. Oke, bagus tuh Parsan. Baiklah Parsan, saya harapkan nanti setelah ini, saya berharap nanti kita kos lagi, bisa sharing lagi. Saya juga mau lihat, tadi kan level Pak masih 6 ini. Iya Pak. Nah, mungkin setelah beberapa minggu ke depan dengan komitmen Bapak, komitmen tanggung jawab nanti yang akan datang, bisa terlihat mungkin nilai jadi 8 atau 9 lah, biar nanti seimbang. Mungkin kalau bisa, saya berharap bisa lebih dari kawan-kawan lain lah gitu ya. Siapa? Nah, kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi Parsan? Dalam 2 minggu atau 3 minggu? Ya, rencananya ini seminggu lagi lah Pak, biar dalam seminggu ini saya progreskan dulu, saya komitmenkan dulu bagaimana mulai hari ini, mungkin besok saya akan mulai latihan Pak gitu kan, biar
mungkin dalam seminggu ini ada kelihatan progres perubahannya, mungkin seminggu lagi boleh minta kesempatan waktunya untuk ketemu lagi Pak. Saya yakin kalau Pak Hasan berkomitmen untuk melaksanakan semua yang sudah direncanakan tadi, maka perubahan itu pasti akan nampak ya. Ya, terima kasih Pak Hasan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu biar untuk melihat perubahan daripada komitmen yang Pak Hasan ingin laksanakan nantinya. Siapa? Terima kasih banyak Pak Isron waktunya. Saya izin kembali. Oh ya, silakan Pak. Ya, Terima kasih Isron. ya, saya mau ngotor dulu dengan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana tadi Pak melakukan coaching sebelum penutupan ini Pak? Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Boleh Pak. pasca Bapak observasi tadi Pak. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan terkait indikator pencapaian pada saat proses coaching tadi Pak? Ya, tadi ketika proses coaching yang kami laksanakan, saya mencoba melakukan dengan ambil berita ya. Yang pertama menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, sehingga nanti saya berharapkan coach saya itu bisa menemukan ide baru dan bisa memecahkan masalah dari mencari solusi dan bisa memecahkan masalah yang dihadapi itu. Baik Pak, saya mengamati dan melihat Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching nih sesuai dengan alur cerita dan sudah menanyakan tujuan dengan coaching tadi, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach tersebut dalam rasa tanggung jawabnya gitu. Kemudian Bapak juga tadi saya lihat kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa Pak coaching Bapak pada hari ini. Semoga sukses ke depannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan untuk coaching di berikutnya dipermudahkan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Arsan. Apa kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah ya, seperti yang Pak Arsan lihat sehat. Alhamdulillah, itu yang penting Pak. Saya dengar kabar juga ini Pak, hari ini Bapak ingin melakukan coaching ya Pak ya? Iya Pak. Nah jadi duduknya saya di sini itu Pak, saya akan menjadi observer dari kegiatan coaching Bapak nanti. Bagaimana nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan perihal kegiatan coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Untuk coaching nanti tentunya seperti yang kita sudah sama-sama pahami Bapak ya. Ya. Bagaimana proses coaching itu tentunya ada tahapan-tahapan, cerita rasa yang kemarin sudah pernah kita bahas. Harapan saya itu nanti ada pada saat proses coaching Bapak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu Pak, diantaranya satu, pada saat coaching nanti gitu kan Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Iya. Terima kasih Pak Hasan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam waktu ke coaching kali ini diantaranya yang pertama yaitu kehadiran penuh sesi, kemudian mendengar aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 berarti Pak ya. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu gini Pak, kira-kira dari 3 tadi apa kompetensi yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching nanti Pak? Ya, saya akan lebih spesifiknya saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Pak. Nah, untuk pertanyaan ketiga Pak, kira-kira dari kegiatan coaching yang dilakukan nanti, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coachingnya nanti Pak? Iya, dalam proses coaching kali ini nanti saya indikator yang ingin saya capai yaitu bagaimana seorang coach itu menemukan ide ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, baik Bapak, cuman itu pertanyaan dari saya sebagai observer. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching bersama coachingnya berjalan lancar. Cukup sekian, mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam Pak Isran, silakan duduk Pak Isran. Di santai Pak nampak ini. Ya lagi santai nih Pak Isran. Oh gini Pak Irwan, seperti yang saya sampaikan kemarin kan ke Bapak itu, karena ada sedikit masalah Pak yang ingin saya minta bantuan solusi lah dengan Bapak itu. Jadi mohon di coach saya, ini ada masalah ya agak rumit juga saya, makanya saya butuh untuk
semacam solusi, mungkin apalah semacam motivasi dari Bapak itu. Ya, kira-kira Pak Yusran apa nih yang ingin ditangani saya Iya Pak. masalahannya? Ya, saya datang sini dengan tujuan masalah yang saya hadapi bisa sedikit plong lah nantinya itu. Kenapa kami ini Pak rencananya dari tim MGP Inggris itu akan ikuti lomba debat. Kebetulan saya ini juga dipercayakan kawan sebagai salah satu dari 3 orang tadi yang ikut debat itu. Iya. Nah, masalah saya yang saya rasakan sekarang ini, saya kurang pede Pak. Iya. Ya, karena rasa kurang pede dikarenakan kemampuan saya rasa masih sangat kurang, baik itu pengucapan saya, fluency atau pronunciation gitu ya. Kemudian juga nanti ketika debat itu kan kita butuh kosakata yang bagus, yang tinggi, dikarenakan beda dengan pembelajaran Pak. Nah, dalam bahasa Inggris nanti debat bahasa Inggris ada beberapa kosakata yang harus kita pelajari, kita perdalamkan, karena itu nantinya sangat berbeda dengan kosakata dalam pelajaran kita di kelas atau di sekolah itu. Jadi intinya Pak, permasalahan Bapak itu kurangnya Bapak dalam memahami kosakata gitu Pak ya. Iya, betul. Kemudian harapan Bapak setelah kita melakukan ini nanti apa? Saya berharap dengan masukan atau motivasi dari Pak Irwan adalah semacam menumbuh rasa percaya diri saya. Kemudian dengan itu saya bisa yakinlah untuk mewakili tim MGMP kami mengikuti debat di tingkat nanti provinsinya. Seperti apa yang diinginkan Pak Yusran itu, kondisi yang seperti apa yang sebenarnya yang ingin didapatkan Pak Yusran itu? Iya Pak, tadi kan masalah saya pertama kali pronunciation gitu kan, atau pengucapan, fluency kalau bicara bahasa Inggris itu. Nah ini kan jadi masalah juga bagi saya, karena nanti kan dalam debat itu kita berhadapan dengan lawan, jelas otomatis lawan yang kami hadapi itu kadang-kadang kemampuan mereka kita gitu. Iya. Bicara mereka lancar, kemudian kosakata mereka tentang ekonomi, hukum, mungkin korupsi, yaitu hukum mungkin kayak yang terbaru sekarang kayak di Hamas itu atau di Gaza Palestina itu Israel. Nah, itu kan ketika itu diangkat nanti dalam debat, itu kosakata yang digunakan yang berhubungan bilateral internasional itu agak sulit bagi kami ya, yang kebanyakan mungkin notabene bahasanya masih kurang itu. Nah, kira-kira dari permasalahan tadi Pak, ada tidak rencana atau strategi Bapak, ide Bapak yang Bapak rencana? Kalau rencana sih ada Pak, rencana yang saya mau lakukan ini Pak. Pertama, agar menambah kosakata gitu ya, saya akan coba nantinya membaca semacam kayak kosakata gitu kan, yang kabar online yang berbahasa Inggris. Nah itu kan kalau senangnya bicara tentang ekonomi itu semuanya ada kosakata tentang ekonomi. Kalau bicara tentang hukum itu ada hukum. Kalau berhubungan dengan internasional itu juga ada. Nah kemudian untuk kecepatan berbicara atau fluency pronunciation saya, mungkin biar nanti agak-agak seperti speaker lah di orang negeri, mungkin saya akan coba belajar dari video-video gitu kan, mencari video orang-orang barat atau orang Amerika atau British Spanyol itu kemungkinan bisa lah mungkin menambah kemampuan saya atau saya menjadi lebih bagus. Nanti ketika berhadapan dengan lawan-lawan debat itu bisa lah setidaknya mengimbangi mereka lah, berharap memang bisa lebih gitu. Ide bagus tuh Pak Yusran ya. Kira-kira kalau boleh, kalau pakai skala itu dari 1 sampai 10 kosakata ataupun apa tadi Pak Yusran? Pronunciation. Iya, pronunciation tadi apa yang skala berapa Bapak yang dalam posisi Bapak sekarang? Ya kalau dikalkulasikan atau diskalakan secara keseluruhan kemampuan kami itu sekarang saya karena masa kurang percaya diri, saya mungkin masih di level 5 atau 6 gitu Pak. Ya. Nanti kira-kira siapa yang Bapak ajak, Pak Yusran ajak untuk kerjasama untuk meningkatkan sampai ke level berapa gitu Pak? Sekarang kan 105 nih, nah, sampai ke level berapa pengennya Pak Yusran itu, kemudian siapa saja yang akan diajak kerjasama gitu? Iya, tentunya ini butuh juga perjuangan Pak ya, dikarenakan saya sekarang masih 5 atau 6 levelnya, untuk meningkatkannya menjadi level 9 atau 8 itu butuh usaha yang cukup ekstra. Jadi saya berpikir mungkin
salah satu caranya saya akan mencoba membuat tim lagi sama-sama MGMP itu mungkin dari sekolah yang berbeda ya, berbeda sekolah. Kemudian latihan yang kami lakukan biasanya selama ini 11 kali kemungkinan akan dibuat dalam 1 minggu itu 2 kali menjelang nanti hari hanya lomba depan itu. Dengan begitu seringnya latihan yang kami lakukan secara otomatis kemampuan saya dalam pronunciation, kemudian penambahan kosakata itu akan naik sendirinya. Saya yakin demikian. Ide bagus Pak Yusran, boleh dicoba itu. Kan idenya muncul dari Pak Yusran sendiri nih. Ya, setelah kita coaching kan muncul idenya dari Pak Yusran sendiri. Nah, kira-kira kapan eksekusinya nih Pak Yusran? Dalam waktu dekat atau beberapa minggu ke depan ini? Kalau eksekusi yang mungkin jadi tanggung jawab saya secara pribadi itu Pak, yang jelas kalau untuk kosakata atau pronunciation ya, itu mulai malam besok atau besok siang itu sudah saya press itu. Nanti membaca surat kabar online yang berbahasa Inggris atau berita-berita dari luar negeri. Nah, mungkin dan untuk latihan untuk speakingnya, debatnya dengan kawan itu akan dilakukan mungkin dalam minggu depan itu. Ya, secara individu dulu saya akan merubah kemampuan kosakata saya, kemudian pengucapan saya, baru nanti lomba untuk berdebatnya dengan kawan-kawan dari MGMP 2 minggu depan. Iya, itu ide yang bagus Pak Yusran, perlu dicoba. Kemudian setelah kita mengadakan coaching ini, hal-hal bermanfaat apa yang kita dapatkan? Yang pertama saya mendapatkan semacam ide baru lah itu Pak, ide baru mungkin solusi yang cukup baik bagi saya, sehingga ada beberapa mungkin hal-hal yang bisa saya persiapkan nantinya. Jadi ketika ini saya persiapkan secara maksimal, saya yakin ketika nanti dalam lomba debat daerah itu saya dengan tim siap gitu, dan mungkin berharap mendapatkan hasil yang maksimal di situ Pak. Itu aja Pak Yusran untuk hari ini Pak Yusran. Oh ya, terima kasih banyak Pak sudah menyediakan waktu untuk saya. Mungkin kalau nggak ada Pak Irwan saya agak pusing ini Pak. Jika ada Pak Irwan memberikan beberapa ide dengan coach kita, saya sangat bersemangat. Percaya diri saya agak muncul ini Pak, timbul kembali, dan mudah-mudahan saya bisa mewakili kabupaten dengan kawan-kawan menjadi juara itu. Kira-kira kapan lagi nih Pak Yusran kita bisa coaching? Kami akan bertanding diperkirakan itu bulan depan itu Pak. Jadi sebelum berangkat nanti saya akan menemui Pak Irwan dulu untuk melihat gimana perkembangan saya. Tunggu Pak Yusran. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak. Iya, tadi saya sudah memperhatikan bagaimana Pak Irwan melakukan kegiatan coaching bersama coach Bapak. Nah, sebelumnya tadi saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang saat ini akan kita lakukan adalah kegiatan pasca observasi. Sama seperti hal pertama tadi Pak, di tahapan ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah dari kegiatan coaching tadi, apa saja yang sudah Bapak dapatkan terkait indikator ketercapaiannya Pak? Iya, terima kasih Pak Arsan. Selama proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Pak. Terasa dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching itu sendiri Pak. Kemudian untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya Pak, benar sekali. Tadi saya juga memperhatikan Pak bagaimana memang kegiatan coaching Bapak itu sudah sesuai dengan alur cerita yang tadi Bapak sebutkan. Sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching, kemudian bagaimana tadi coachingnya jadi aktif gitu Pak, berpendapat, bahkan ide-idenya banyak yang ditimbulkan oleh coaching. Itu saja Pak dari saya. Luar biasa kegiatan coaching yang tadi Bapak sudah lakukan, mudah-mudahan terus berjalan pada kegiatan coaching-coaching yang selanjutnya. Terima kasih Pak Irwan sudah menyempatkan terima kasih waktunya. Pak. Assalamualaikum Pak San. Waalaikumsalam Pak Irwan. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga. Pak San, benar hari ini mau melaksanakan coaching? Iya Pak, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching Pak. Baik, kalau begitu Pak San, mengizinkan saya menjadi seorang observer Pak ya, yang nantinya saya akan mencoba mengamati dan menilai Bapak saat melaksanakan coaching. Yang saya harapkan nanti sesuai dengan rubrik ya, apakah sesuai dengan alur tirta yang kita pelajari, kemudian rasa,
atau nantinya belum kah? Jadi kita harapkan Aldo Tirta ini terasa bisa berjalan. Nah kemudian bagaimana seorang coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach nantinya, dan kemudian saya juga akan mengobserver bagaimana coach itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arsan sebagai coach nantinya. Dan jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coaching kita, Pak Arsan, Iya Pak. di antaranya itu ada kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Arsan, ini pertanyaan pertamanya, kompetensi apa yang akan Pak Arsan lakukan pada coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya tampilkan pada kegiatan coaching nanti Pak, diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Pertanyaan keduanya, Pak Arsan, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching? Mungkin kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta pertanyaan berbobot Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga, Pak Arsan, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching? Indikator yang ingin saya capai dari kegiatan coaching nanti Pak, mungkin bagaimana nanti coaching saya mampu memunculkan ide-ide dari kegiatan coaching tersebut dan mampu membuat coaching saya lebih aktif berbicara dan memunculkan ide-ide itu. Oke. Ya lanjut Pak Arsan, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan baik ya, bisa menggali potensi, ide, dan mungkin pemecahan masalah daripada coaching yang nanti akan Bapak coaching nanti ya. Siapa? Silakan Pak Arsan, terima kasih. Terima kasih Pak Yusron. Assalamualaikum Pak Arsan. Waalaikumsalam Pak Irwan. Apa kabar nih Pak Irwan? Alhamdulillah baik nih Pak Arsan. Ada apa ini Pak Irwan? Hari ini menghubungi saya itu kan ada keperluan macam ngobrol. Ya, ini sengaja nih Pak Arsan, saya ingin, ini ada sedikit masalah nih Pak Arsan, dari galau nih Pak Arsan. Oh gitu. Nah nanti dengan Pak Arsan, ketemu Pak Arsan saya menemukan solusinya. Oh gitu, berarti maksud dan kedatangannya ini mau menceritakan ada permasalahan gitu Pak ya? Iya, Pak. Oh iya. Kira-kira permasalahan apa nih Pak yang mau diceritakan Pak? Gini Pak Arsan, seminggu yang lalu, tepatnya hari Sabtu ini Pak Arsan, saya ini lagi ngobrol sama Pak Kepala Sekolah nih Pak Arsan. Nah di sana Pak Sekolah menekankan bahwasanya setiap kelas gitu kan, setiap siswa harus mencapai nilai KKTP-nya Pak Arsan gitu kan. Nah di sini masalahnya Pak Arsan, ada 2 siswa ini Pak Arsan. Yang satunya itu sakit parah nih Pak Arsan. Nah, kemudian yang satunya lagi tidak masuk sama sekali ke jam pelajarannya, saya ampun nih Pak Arsan. Kita tahu bentar lagi kan kita mau ujian semester nih Pak Arsan. Nanti galau nih Pak Arsan. Oh gitu, galau karena tadi Pak ya ada beberapa siswa yang mungkin tidak bisa melaksanakan ujian gitu, Pak ya. Nah, sebelum lanjut ke pembicaraan selanjutnya nih Pak Irwan, saya ingin bertanya dulu gitu kan, harapan Pak Irwan dari kita ngobrol gitu kan. Setelah kita ngobrol nanti apanya harapan Pak Irwan? Ya, terima kasih dulu nih Pak Arsan waktunya nih Pak Arsan. Ya. Dan harapan saya ini tentunya saya nanti menemukan solusi ataupun nanti ada ide-ide yang kita temukan di sini Pak Arsan dalam Oh iya Pak Irwan, tadi Pak Irwan sudah menyampaikan. Nah gini Pak Irwan, mungkin kan dari permasalahan yang Pak Irwan ceritakan tadi itu ada gitu hal-hal yang sudah Pak Irwan coba untuk lakukan. Nah, boleh mungkin Pak Irwan saya tahu apa kira-kira yang sudah Pak Irwan lakukan dari permasalahan yang Pak Irwan ceritakan? Iya, terima kasih Pak Arsan. Ini sudah saya lakukan ya Pak Arsan, diantaranya saya coba menghubungi orang tua anak ini Pak Arsan. Kemudian saya bertanya sama anak-anak satu kelas sama anak tersebut yang bermasalah tadi. Nah di sini saya dapat informasi nih Pak Arsan. Katanya yang satu itu memang sakit parah, tapi alhamdulillah ada kabar baiknya, anaknya sudah sehat nih Pak Arsan. Cuma masalahnya anak ini masih kurang fit. Gitu Pak Arsan, sering kalau berdiri itu pingsan Pak Arsan. Memang ada anak Pak Arsan. Kemudian yang satunya lagi adanya tidak mau sekolah nih Pak Arsan. Gitu. Iya Pak Arsan. Agak berat ini permasalahannya Pak ya. Tapi gini Pak, mungkin dari yang tadi yang keadaan itu tadi Bapak kira-kira punya ide nggak gitu Pak? Mungkin anaknya kan tidak bisa ke sekolah nih. Nah, kira-kira muncul ide nggak biar mereka tetap bisa ikut ujian gitu Pak? Mungkin dari Pak Irwan. Ini Pak Arsan, setelah kita duduk bersamanya Pak Arsan, saya berpikir ini Pak Arsan, kan sebentar lagi kan mau kumpul nilai nih Pak Arsan. Nah ini kan mau ujian, sedangkan anak yang 2 ini tadi nggak ada nilai, nilai ulangan, harian, dan sebagainya.
yang tadi memang tidak bisa datang ke sekolah Iya, itu Pak iya, Irwan ya. iya. Kira-kira kapan nih Pak mau dimulai idenya? Iya, setelah ide muncul Pak Arsan, saya lebih bersemangat. Insya Allah besok saya akan eksekusi nih Pak Arsan. Saya Berarti datang besok langsung. sudah mau unjung Iya, langsung Pak punya ya? anak, ya memberikan tugas langsung ke anak. Oh iya, mudah-mudahan lancar ya Pak idenya. Kemudian sebelum itu Pak, saya juga mau bertanya nih Pak, kira-kira siapa saja nih yang bisa diajak kerjasama gitu Pak dalam Bapak menjalankan ide Bapak ini? Mungkin kalau sendirian kan agak susah Iya, gitu Pak. iya, iya. Ini yang saya ajak kerjasama tentunya pertama wali muridnya dulu, Oh, orang iya. tuanya dulu, Iya. kemudian keluarga yang terdekat, gitu, Pak. Nanti juga teman-teman di sekolah kan, pengawas sekolah gitu kan, untuk menemukan langsung ke rumah anak tersebut Pak Arsan. Oh iya, bagus nih Pak idenya, mudah-mudahan bisa berjalan. Kemudian Pak Irwan, kayak tadi Pak Irwan sampaikan kan ada permasalahan, kemudian Pak Irwan sudah menyampaikan ide, bagus sekali gitu kan, akan mengunjungi siswa langsung. Nah, kira-kira nih Pak Irwan, setelah kita melakukan pembicaraan ini gitu, bagaimana perasaan Pak Irwan? Ya, perasaan saya sudah senang tolong nih Pak Arsan, terima kasih atas pembicaraan kita hari ini, waktunya Pak Arsan untuk bicara ini Pak Arsan. Ya, menemukan ide-ide nih Pak Arsan yang bermanfaat nantinya nanti. Iya, iya Pak Irwan, memang saya selalu dengan Pak Irwan ya, idenya bagus sekali gitu, dengan semangat Pak Irwan mengunjungi anak murid langsung ke rumah. Mudah-mudahan nanti berhasil ide Bapak Ya. ini, anak yang tadi tidak punya niat buat sekolah balik lagi ke sekolah, dan yang sehat semakin sehat gitu kan. Terima kasih Pak Irwan. Nanti saya mohon izin juga nih Pak Irwan, mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Saya tertarik nih gitu, mau lihat nanti progres dari ide Pak Irwan ini udah sampai mana. Iya. Itu aja Pak Irwan. Iya. Si Pak Arsan, waktunya Pak Arsan. Iya. Iya, Pak Arsan. Ya, semangat Pak Irwan. Iya, Ya. Ah, selesai.